Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia.
dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sore ini kita akan melakukan ibadah kepada seluruh jemaat HKBP Cijantung di rumah masing-masing. Kami yang melayani Parhalado Nagoktiki, Parhalado yang Marhobas, song leader, tim musik dan tim teknik dan operator serta juru kamera, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkan untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2.
dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin pada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2. Marilah dengan rendah hati datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2. Pembacaan epistel untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Spanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 2. Di
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat, Minggu Judika 29 Maret 2020. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat datang pada kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini, tanggal 23 sampai 29 Maret 2020, kami ucapkan selamat ulang tahun. Kasih dan kuasa Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Bagi yang menjalani perawatan sakit dan pemulihan, kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Wartasari 1. Himbauan dari gereja. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, kejadian tanggap darurat pandemi COVID-19 di negara kita, melalui warta jemaat ini, berikut disampaikan ke segenap warga jemaat. 1. Acara ibadah kita minggu ini, 29 Maret, dilaksanakan di rumah masing-masing melalui video live streaming jam 9 WIB bahasa Batak dan jam 17 WIB bahasa Indonesia. 1. Segala kegiatan pelayanan gereja yang telah dijadwalkan seperti baptisan kudus yang rencananya dilaksanakan tanggal 5 April 2020, pemberangkatan sintua pensiun, sermon kategorial, latihan kor dihentikan sementara sampai menunggu situasi kondusif. Namun kebaktian atau pertandingan WIB akan kita laksanakan melalui live streaming pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 jam 17 WIB. Jam 19 WIB. 1. Mengikuti himbauan pemerintah, dihimbau kepada semua warga jemaat untuk tidak melaksanakan acara yang mengakibatkan adanya kerumunan dan keramaian seperti pesta adat, arisan, dan acara sosial lainnya. 1. Mari kita bersama-sama mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjaga kebersihan, rajin cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga fisik atau physical distancing minimal 1 meter,
menghindari kerumunan dan keramaian. Apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, dihimbau untuk tetap tinggal di dalam rumah. 2. Warta menikah. 21. Warta 2. Akan menerima pemberkatan nikah Jonathan Pranata Tumanggor, putra dari Bapak Tumanggor almarhum, Ibu Nurliana Boru Situmorang. Alamat Jalan Pertengahan, RT 003, RW 003 nomor 38, Cijantung. Wik Perserahan, Jemaat HKBP Cijantung dengan Lorenza Virginia Simorangkir, putri dari Bapak Alpaber Simorangkir, Ibu Minceria Boru Raja Guguk. Alamat Jalan Manunggal Bakti, RT 001, RW 011, nomor 43, Kalisari, Wik 18, Kalisari 3, Jemaat HKBP Cijantung, Resort Cijantung. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 di HKBP Cijantung, jam 9 WIB. 22. Warta 2 akan menerima pemberkatan nikah Fernando Antonius Tambunan, putra dari Bapak F. Manukun Tambunan almarhum, Ibu Sanur N. Boru Lumban PA, alamat Cipayung Jemaat Pemuda HKBP Cijantung, dengan Devi Indrawati Banjarnahor, putri dari Bapak Bonar Banjarnahor, Ibu Dameria Boru Siburian. Alamat Jalan Budi Murni, RT 010 RW 003, nomor 61 Cipayung, Wik 6 Cipayung Cilangkap, Huria HKBP Cijantung, Resort Cijantung. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 di HKBP Cijantung masuk jam 11 WIB. Demikian warta jemaat ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Di jalan mulia tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teduh Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teduh Tuhan mantapkan langkahku. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan.
Di situasi saat ini, di mana kita akan beribadah, di mana kita bersekutu bersama di tengah-tengah rumah kita masing-masing, Tuhan ingin menyapa kita bagaimana kita menghadapi situasi, kondisi, dan keadaan kita saat ini. Terambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan imanmu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Suatu saat ada seorang yang pergi ke suatu mall, di mana di mall dia mendatangi satu tempat kuliner yang bertuliskan hot dog. Kebetulan dia sangat penggemar B1 atau orang Manado bilangnya RW. Dia tahu rasa daging B1 tersebut. Begitu dia makan hot dog tersebut, dia merasa heran. Kok rasanya daging ini bukan daging seperti biasanya, bukan seperti yang saya makan, B1 atau RW itu. Kemudian orang itu bertanya kepada yang empunya kuliner, ini daging apa? Ini daging sapi. Rupanya hot dog mempunyai sejarah yang tersendiri. Kenapa dia dikatakan hot dog dan bukan daging B1 itu yang dibuat di dalam hot dog itu. Saudara-saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita berbeda dengan perilaku kita. Nama berbeda dengan perilaku kita. Ada orang yang disebut Kristen, yaitu pengikut Kristus, tetapi perilakunya tidak menunjukkan sebagai pengikut Kristus.
Rasul Petrus saat ini ingin mengingatkan kita bagaimana sebenarnya hakikat orang Kristen yang sebenarnya. Orang Kristen mengenal Yesus Kristus bukan dengan cara pengetahuan saja, literasi. Banyak kita membaca buku-buku tentang Yesus Kristus. Kita banyak membaca buku tentang Tuhan. Kita banyak membaca buku tentang Roh Kudus. Secara pengetahuan kita bisa dapat itu. Banyak orang beragama tapi belum tentu beriman. Orang beragama mungkin tahu isi kitab sucinya. Orang beragama tentu tahu apa itu teologi yang dia percayai. Tapi begitu datang satu permasalahan, dia malah meninggalkan Tuhan. Ada tokoh Alkitab yang kita kenal, yang sangat beriman, itu Ayub. Pada saat datang pencobaan di dalam dirinya, pada saat ada ujian di dalam dirinya, dia menderita. Bahkan istrinya mengatakan, tinggalkan Tuhan. Apakah Ayub meninggalkan Tuhan karena penderitaan itu? Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia sabar di dalam penderitaannya. Hasil sebuah ujian. Dia mendapat berkat yang melimpah yang diberikan Tuhan. Tetapi ada tokoh seperti Yudas. 3 tahun dia bersama Yesus. Tapi begitu dia melihat bahwa Yesus tidak berkuasa lagi, begitu dia melihat bahwa Yesus punya masalah, dia berani dan menjualkan Yesus kepada para imam hanya untuk kepentingan materi, hanya masalah duit. Dia mengenal Yesus, tapi dia tidak imani Yesus. Saudara, bagaimana kita di posisi kita? Apakah kita orang beriman atau tidak? Rasul Petrus mengajak kepada kita saat ini untuk berkebajikan secara iman. Kebajikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Imanmu mendatangkan kebaikan. Imanmu untuk berbuat baik. Bukan imanmu untuk menyombongkan diri. Bukan imanmu yang meragukanmu. Hanya karena permasalahan di dunia ini. Hanya permasalahan yang sejenak harus kita derita. Orang beriman adalah orang yang bajik dengan pengetahuan. Itu artinya orang yang beriman adalah orang yang melakukan kebaikan, bukan kezaliman. Seorang hackers adalah orang yang pintar. Tapi kepintarannya bukan untuk kebaikan. Tuhan mengingatkan kita agar pengetahuan yang ada pada kita adalah untuk kebaikan. Bagaimana kita melakukan pengetahuan itu untuk kebaikan. Saat ini banyak orang-orang yang berpengetahuan. Banyak orang-orang pintar. Tapi dia tidak baik. Pintar menggunakan kata-kata. Pintar membuat kata-kata. Upload tanpa memikirkan bagaimana kata-kata itu. Apakah menjadi sebuah kebaikan atau keburukan bagi orang lain. Orang Kristen juga diharuskan tahu untuk penguasaan diri. Terlebih saat ini kita diajarkan dan dianjurkan untuk penguasaan diri. Menguasai diri untuk hidup bersih. Menguasai diri untuk tidak keluar
menguasai diri untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam persekutuan keluarga. Saudara, kita tidak ingin seperti yang terjadi di salah satu tempat dan bahkan sudah ada di Indonesia ini, di negeri lain, bagaimana orang tidak dapat menguasai dirinya. Kejadian itu menyebabkan banyak korban. Ada satu status yang mengatakan seperti ini. Jangan menularkan, jangan jadi penular, tapi tetaplah di rumah. Lebih baik di rumah, kita tidak menjadi penular. Lebih baik kita di rumah, kita tidak jadi tertular oleh penyakit. Wabah COVID-19, dia tidak mengenal tempat. Dia ada di mal, dia ada di tempat umum, dia ada di tempat-tempat transportasi, sarana transportasi dan lainnya. Bahkan dia mungkin ada di tempat ibadah. Apakah Tuhan tidak ada di tempat ibadah? Apakah Tuhan tidak ada di tempat sarana-sarana umum? Mungkin pertanyaan itu ada di dalam hati kita. Kita tahu dan kita pernah dengar mungkin pada saat Yesus diuji, dicobai oleh iblis. Iblis mengatakan kepada Yesus, kalau kau benar-benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari tempat ini. Apakah Yesus mau menjatuhkan dirinya? Tidak. Apakah Yesus bukan Tuhan yang bisa ditatang, dilindungi apabila dia jatuh, menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi? Tidak. Dia tahu. Dia tahu. Dan Yesus mengatakan kepada iblis, jangan mencobai Tuhan. Kalau betul kita orang beriman saja tanpa pengetahuan, apakah orang beriman kuat apabila dia minum baygon? Apakah dia tidak mati jika minum baygon? Mati. Apakah Tuhan tidak ada pada saat itu, pada saat dia meminum baygon? Apakah kuasa Tuhan tidak bisa menghalau baygon tersebut? Tidak, saudara. Tuhan tidak mau dicobai. Tuhan tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat diri Tuhan Rasul Petrus juga mengajak kita kepada ketekunan, kesalehan. Orang yang hidup saleh adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 3. Mengatakan seperti ini. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Orang saleh adalah orang yang menuruti perintah Allah. Apa perintah Allah? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi. Dan itu juga dikatakan oleh Rasul Petrus. Kalau engkau mengasihi sesamamu, jangan bawa virus corona. Jangan tularkan virus corona kepada orang lain. Itulah kasih kepada sesama.
Itulah tanda kita sebagai orang saleh. Orang saleh bukan lihat dari penampilannya. Orang saleh bukan dilihat dari bajunya. Orang saleh bukan dilihat dari gaya hidupnya. Orang saleh bagaimana dia menuruti perintah Allah. Itulah orang saleh. Saudara-saudara, tadi di epistel di Jefaya 2 ayat 3 dikatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Tuhan. Saat ini kita mau mencari Tuhan. Saat ini kita melihat keadilan Tuhan. Kerendahan hati. Kalaupun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Bagaimana kita mau bersama-sama dengan keluarga mencari Tuhan di tengah-tengah keluarga. Saat ini di situasi yang memprihatinkan, di mana kita harus berdiam di rumah kita masing-masing. Kita mau merendahkan hati. Rupanya kita tidak ada apa-apanya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang akan menjawab dan menyelesaikan ini semua. Melalui kuasa Tuhan kita diselamatkan. Melalui kuasa Tuhan kita mendapat kemenangan. Menangilah hidupmu bersama Tuhan. Mari kita bersama-sama mengalahkan COVID-19 bersama Tuhan. Kita akan dilindungi. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau melihat persekutuan kami. Engkau melihat suasana dan situasi saat ini di tengah-tengah kehidupan bangsa kami, terlebih di dunia ini ya Tuhan. Kami mau diajak dengan situasi ini lebih mengenal akan Engkau, lebih mengenal kuasa Tuhan, lebih mengenal lebih dekat. Tuhanlah yang menyertai kami. Kami tidak kalah oleh situasi ini. Iman kami tidak kendur untuk lebih dekat kepadamu karena situasi ini. Tapi situasi ini, kondisi saat ini lebih mendekatkan kami kepada Engkau. Karena itu sertai kami dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Berjalan seturut dengan perintah-Mu. Di dalam ketekunan dan kerendahan hati kami. Kami bawakan saudara-saudara kami yang saat ini menderita dan terpapar oleh karena virus corona. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memberikan kesabaran. Tuhan memberikan ketekunan. Dan
Tuhan menyembuhkan mereka melalui tangan-tangan dokter, melalui obat yang mereka makan. Sehingga virus itu terabaikan dalam kehidupannya. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga korban virus COVID-19 di kesedihan mereka, di kedukaan mereka. Tuhan mau hibur, Tuhan mau kuatkan mereka. Tuhan berikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga itu. Terlebih ya Tuhan, di keluarga hamba-Mu, Pendeta Bonatua Siregar. Tuhan menyertai keluarga itu. Tuhan menguatkan keluarga itu. Karena itu ya Tuhan, segala program-program di gereja-Mu, Tuhan mau memberkati. Kami bawakan juga bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah negara Republik Indonesia ini. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami. Mereka sabar dan kuat, terlebih khususnya di dalam menghadapi wabah ini. Tuhan juga kami bawakan para medis yang merawat sebagai garda terdepan menghadapi virus ini. Tuhan berikan kekuatan pada mereka, kesehatan, sehingga mereka di dalam pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni dosa yang kami perbuat sengaja dan sengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu. Kami serahkan doa ini dan alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, ayat yang pertama dan ayat kedua, sambil mengumpulkan persembahan. Selamat di tangan Yesus, aman peluknya. Dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Raja Gereja yang menyertai kita sehingga ibadah ini dapat berlangsung dari awal hingga akhir dalam sukacita. Biarlah seluruh ibadah kita, doa-doa kita, nyanyian kita menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dari seluruh yang bertugas di Gereja HKBP Cijantung, kami mengucapkan Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, Horas. Horas. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terlambat sudah, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Suatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh
bersyukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.